ああ、違うんだ。Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo konnichiwa, kembali lagi dalam pembahasan novel Shinka no Mi, dan pastinya ini lanjutan dari video yang kemarin. Buat yang baru hadir silahkan cek video sebelumnya di channel ini, agar nggak bingung sama jalan ceritanya, dan jika video ini bisa menghibur kalian, jangan lupa untuk memberi like dan subscribe-nya, agar kedepannya video di channel ini lebih membaik lagi. Ya udah siapin camilan kita langsung ke pembahasan. Cerita berawal kembali, setelah Momorigami membuat keputusan untuk menyerang benteng atau markas lawan, sesegera mungkin mereka bergegas untuk meninggalkan desa bayangan. Namun karena rasa khawatir mereka terhadap desa, karena jika mereka meninggalkannya begitu saja, nanti makhluk misterius kisah, atau manusia ikan itu akan bisa menyerang dengan bebas. Makanya di sini mereka mengejar makhluk itu terlebih dulu, tapi setelah mereka menemukan makhluk itu, mereka semua terkejut melihat kondisinya, terkapar di tanah kekurangan oksigen, seperti layaknya ikan yang naik di daratan, mangap-mangap nggak karuan. Disinilah Seiichi berpikiran, kalau mungkin itu adalah tindakan udara ini sendiri, sama seperti tindakan laut dan tanah, udara nggak terima ikan ini habis nyerang Seiichi. Seiichi pun berkata, apa yang terjadi? Monster yang kita lawan, kenapa terlihat seperti ini? Sedangkan pemimpin yang ditangkap Seiichi, saat ini juga ikut bersama mereka, untuk menunjukkan markas musuh, dan BTW namanya adalah Gonbei. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Menara Eikyo, dan membahas Eikyo di sepanjang jalan. Lalu Momorigami berkata, Tuan Gonbei, apa yang terjadi di Menara Matahari Eikyo, apakah di sana sekarang dihuni banyak monster misterius seperti ini? Dan Gonbei menjawab kalau dugaan Momorigami ini benar, bahkan gak hanya monster misterius seperti ini, di sana juga banyak senjata mekanis yang nggak bisa ku mengerti, bahkan yang paling menakutkan adalah ajudan pria itu. Mendengar ini Momorigami kembali bertanya, apakah orang itu adalah sesuatu yang lebih berbahaya dari monster misterius ini? Gonbei menjawab kalau itu benar, pertama dia bisa memahami dan mengucapkan bahasa manusia, terlebih lagi dia bisa menciptakan senjata mekanis yang kuat, mana mungkin kita akan bisa melawan mereka. Sementara di sisi Gonbei terlihat lebih takut kepada sosok ajudan itu, daripada monster misterius ini, Seiichi malah berpikiran ada apa dengan lawannya, dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah para makhluk ini adalah produk-produk unggulan dari laut. Dan di saat Gonbei mengatakan kalau Eikyo sudah di depan mata, dan ketika mereka semua telah melewati hutan, disinilah mereka semua terkejut dengan apa yang ada di depan mereka. Sementara Momorigami bertanya-tanya, benda apa yang melayang di atas kota itu? Tepat seperti yang dikatakan oleh Tuan Yamato, memang Eikyo adalah kota yang lebih makmur daripada desa bayangan, tapi perubahan ini sangat menusuk mata. Ada banyak benda yang menyerupai pesawat luar angkasa di atas kota, bahkan sebuah menara tinggi yang bentuknya aneh juga ada di sana, bahkan banyak garis putih kebiruan melewatinya. Dan hal ini, bagi Seiichi sama sekali nggak menggambarkan keadaan Jepang kuno, di mana para Surayadi ada. Seiichi pun bertanya kepada Momorigami, apakah sebelumnya semua bangunan itu memang sudah ada di sana? Momorigami yang masih terkejut melihat kota Eikyo, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sementara di sisi Seiichi yang beranggapan, benda itu datang dari makhluk luar angkasa. Sedangkan Momorigami, mengajak segera memasuki Eikyo, karena bakalan percuma kalau hanya menebak tanpa menyelidiki langsung. Mereka masuk melalui jalan rahasia, yang telah dipakai Momorigami dan Yamato sebelumnya untuk melarikan diri. Mereka pun berhasil memasuki Eikyo dengan keadaan aman. Sambil bersembunyi, mereka melihat keadaan sekeliling, dan seperti dugaan Seiichi, semua makhluk di sana emang nggak dapat dikonfirmasi. Lalu Seiichi bertanya, Tuan Gonbei, sebenarnya benda apa yang ada di atas kota ini? Gonbei pun menjawab kalau itu adalah sebuah pesawat tempur, meski sebelumnya udah susah bikin kapal besi bisa ngapung di air, tapi mereka malah dengan mudah bikin kapal besi melayang, keren nggak bro? Lalu Gonbei bertanya pada Seiichi, selanjutnya bagaimana kamu akan melawan mereka?
Seiichi pun menjawab, terima kasih atas pertanyaannya, mari kita mati saja. Dan tiba-tiba, dari atas kepala mereka, turun sebuah makhluk dari kapal sambil berteriak, dan jatuh tepat di hadapan mereka. Makhluk ini terlihat berbeda, menggunakan baju tempur modern, dan mampu berkomunikasi. Wajah Gonbei di sini makin membiru di hadapan mereka, dan tubuhnya semakin bergetar di depan mereka. Monster ini pun mengatakan, "Yo kalian, gua di sini nggak hanya sendiri." Dan tiba-tiba 3 sosok pun juga datang, di samping sosok ini, mereka terus-terusan berbicara ngerendahin Seiichi dan yang lain, menganggap mereka makhluk rendahan. Yamato langsung berkata, tiba-tiba datang menyerang kita, sebenarnya siapa kalian? Salah satu dari mereka pun membalas ucapan Seiichi dan mengatakan, beraninya kamu membuka mulutmu tanpa izin kami, biasanya aku akan mengambil nyawamu segera, tapi kali ini aku akan membawamu sebagai subjek hadiah, jadi aku akan memberitahumu. Kami adalah 4 Raja Surgawi Semesta, yang melayani penguasa alam semesta yang baru, dia bernama Gyo-Gion. Astaga anjir, gua kira baygon. Disinilah Yamato mengatakan minta maaf sama mereka, aku bukannya bermaksud menyinggungmu, tapi bagiku, adalah hal payah jika sampai menganggap kami makhluk rendahan. Bahkan dengan wajah sedikit serius, Altria mengatakan nggak masalah. Setelah mendengar Altria, Seiichi mengarahkan pandangannya kepada 4 Raja Surgawi Semesta, dan wajah mereka berubah menjadi agak merah, lalu mengatakan, mengejek kami seperti ini. Kamu tidak tahu apa-apa. Karena ada keberadaan sepertimu, yang nggak bisa mengerti akal sehat kami, dan selama Tuan Gyo-Gion menaklukkan alam semesta, nikmatilah sisa hari-hari terbaikmu. Seiichi pun mengatakan, itu adalah hal aneh, menjadikan perasaan buruk kalian, sebagai alasan menaklukkan alam semesta. Mereka pun berkata akan menghabisi Seiichi dan yang lainnya, lalu menyisakan subjek itu sebagai hadiah, dan pandangan mereka mengarah ke sisi Yamato. Dan mereka pun berencana memberikan serangan, menjulurkan lengannya ke depan, dan kira-kira sesuatu yang seperti tablet di tangan mereka, berubah menjadi sebuah senapan, tapi ya tetap aja, bagi Seiichi ini lucu, senapan mereka bentuknya kayak ikan semua anjay. Dan Geostar ini mengatakan, kalian akan berakhir. Setelah Awesome Beam ini mengenai kalian. Mereka pun menembakkan sebuah laser, menuju Seiichi dan yang lainnya, tapi laser ini juga berbentuk ikan, lebih tepatnya menjadi bentuk segerombolan ikan. Sementara itu di sisi Seiichi hanya berdiri diam, melihat senjata dan model serangan mereka yang unik, Seiichi malah ngelamun. Tapi Altria langsung meraih tangan Seiichi dan menariknya, sambil mengatakan, kalau ini bukan waktunya untuk bengong. Dan saat itulah Seiichi sadar, lalu melihat arah laser itu, dan itu nggak bergerak lurus, melainkan berbelok ngejar mereka. Mereka pun terus berlari menghindarinya, sampai di suatu posisi, Seiichi tiba-tiba meneriakkan nama Kisha. Dan pada saat itulah, mulut 4 Raja Surgawi, terlihat ngap-ngapan, seperti kekurangan udara, dan nggak lama kemudian, mereka jatuh lalu hilang, jadi sebuah partikel cahaya. Wah mantap banget, sang Maharaja Mekanik ngetrol kita, ngalahin musuhnya lagi dengan tanpa sadar. Semua orang terdiam, melihat proses kepunahan 4 Raja Surgawi Semesta ini, lalu mereka bersama-sama, mengalihkan pandangannya ke arah Seiichi. Lalu Altria berkata, jika menyangkut hal gila kayak gini, maka kalian tahu jawabannya. Seiichi dengan wajah bingung sok polos berkata, apa ini salah gua? Momorigami pun berkata, ya elu bro, kan gak ada orang aneh lagi. Ditambah Yamato juga berkata, itu adalah hal tergila. Apapun alasan Seiichi tentang hal ini, Yamato mengatakan kalau eksekutif musuh telah dijatuhkan, jadi sekarang tinggal mengurus jenderal musuh. Dan gak lama kemudian, dari atas mereka LG, terdengar suara lagi, sama seperti posisi turunnya 4 Raja Surgawi Semesta. Di punggungnya juga memiliki sebuah tentakel, dan di sini, Seiichi juga merasakan, kalau makhluk kali ini lebih kuat daripada 4 Raja Surgawi Semesta. Bahkan di sini Tsukikage dan teman-temannya, menelan air liur di tenggorokan mereka. Sedangkan di sisi Saria dan yang lain, langsung bersikap waspada. Tapi di sisi Seiichi malah berbicara apa yang ada di pikirannya, mengatakan kalau bentuk mereka ternyata nggak jauh beda. Altria pun langsung mengatakan, apa yang kamu katakan, di situasi seperti ini. Lalu sosok itu pun memperkenalkan dirinya, aku adalah Raja dari Bintang Giwo, yang akan menjadi penguasa alam semesta. Dan pada saat itu, Yamato, Momorigami,
Tsukikage dan yang lainnya tiba-tiba berlutut, kecuali Seiichi dan para melonnya. Rupanya mereka tertekan sama aura yang dimiliki Gyo-Gion, dan Seiichi yang gak menyadari hal itu, menatap aneh ke arah Momorigami, yang berlutut sambil terlihat menahan rasa sakit. Gyo-Gion yang menyadari auranya gak berfungsi sama Seiichi, langsung mengalihkan pandangan, lalu mengatakan, "Beraninya kamu menolak perintahku, dan kamu pantas untuk dilenyapkan." Dan pada saat itu, Gyo-Gion melancarkan sebuah serangan, sebuah tentakel yang muncul dari punggungnya, terus menyerang ke arah Seiichi. Seiichi pun menghindarinya, sambil teriak kalau itu menjijikan. Tapi di sisi Rurune matanya terlihat bersinar, lalu mengatakan kalau itu terlihat seperti tentakel cumi-cumi, dan minta izin sama Seiichi buat memakannya. Seiichi spontan berteriak, menolak ucapan Rurune, atau nanti perutnya akan meledak. Mereka pun memutuskan untuk memotong semua tentakel itu, tapi para melon Seiichi berteriak kesulitan, mendapati tentakel ini sangat elastis dan susah dipotong, apalagi jika terpotong mereka meledak. Dan Origa mengatakan, lalu bagaimana dengan kekuatan Zora? Segera setelah mendengar Origa, Seiichi minta Zora menggunakan kekuatan matanya, dan seketika tentakel itu membatu, kemudian Altria menghancurkannya dengan mudah. Gyo-Gion yang merasa kesal, mengeluarkan tentakel lebih banyak lagi, lalu memunculkan laser seperti 4 Raja Surgawi. Seiichi pun berkata, sepertinya kita akan mati dengan mudah, jika sampai terkena serangan itu. Mereka pun Teus menghindari serangan itu, dan di sini Altria marahin Seiichi karena terus bengong, dan nyuruh Seiichi agar juga ikut bertarung. Seiichi berkata, jika itu adalah tentakel, maka, Altria pun langsung memotong omongan Seiichi, dan bertanya apa Seiichi juga mau numbuhin tentakel. Sementara Seiichi berkata, kenapa Altria terus menaruh kecurigaan aneh terhadap Seiichi. Dan pada saat itulah, terdengar suara penyiar otak yang mengatakan, apakah Tuan ingin menumbuhkannya? Seiichi pun langsung menjawab, jangan ditumbuhin. Lalu memikirkan sebuah tentakel, Seiichi pun kembali minta pertolongan sama tanah. Dalam sekejap tanah itu pun juga mulai berbentuk sebuah partikel, lalu menangkap semua tentakel Gyo-Gion, dan di sisi Gyo-Gion yang sedang merasa terkejut, tentakel batu meremas abis tentakel milik Gyo-Gion. Gyo-Gion pun menjerit kesakitan, sementara di sisi Saria, mengatakan kalau itu serangan yang bagus. Dan di saat Gyo-Gion menjerit kesakitan, tekanan misterius yang menyerang Momorigami dan lainnya pun menghilang. Mereka pun berdiri kembali, lalu mengatakan, karena Gyo-Gion adalah musuh terakhir telah muncul, maka semuanya akan berakhir jika kita bisa ngalahin dia. Dan tiba-tiba, sebuah bola kegelapan membungkus tubuh Yamato, Tsukikage dan Momorigami yang melihat ini, langsung bertindak berusaha menghancurkannya, tapi semua itu sia-sia. Dan Gyo-Gion pun tertawa keras lalu berkata, percuma saja. Kalian sudah berakhir saat datang ke kota ini. Bola yang membungkus Yamato pun perlahan melayang ke atas, dan menuju ke tempat Gyo-Gion. Lalu Gyo-Gion dengan bangga mengatakan, bahwa sudah lama mempersiapkan semua ini sejak awal, dan sudah mengira kalau Yamato akan kembali merebut kota Eikyo. Momorigami pun terkejut mendengar ucapan Gyo-Gion, ternyata meski Gonbei nggak datang ke desa bayangan, cepat atau lambat mereka juga bakal tetap diserang. Gyo-Gion dan Yamato pun semakin bergerak meninggi, dan semua menara tinggi yang ada di sana memunculkan sebuah cahaya, yang mengarah langsung ke tubuh Yamato. Yamato pun terlihat meluap dengan cahaya kemasan. Dan dengan senyumnya yang gila, Gyo-Gion mengarahkan tangannya, meraih cahaya yang dilepas oleh Yamato. Keadaan pun membuat cahaya semakin terang, sementara Seiichi dan yang lain menutup mata mereka karena silau. Lalu ketika mereka merasa cahaya itu telah mereda, mereka mulai membuka mata mereka, dan mereka semua sangat terkejut. Mereka terkejut karena nggak ada perubahan sama Gyo-Gion, lebih tepatnya bentuk Gyo-Gion nggak berubah, bahkan para melon Seiichi juga mikirin hal yang sama. Sementara di sisi Gyo-Gion yang mendengar Seiichi, berkata apapun yang akan dibilang sama Seiichi, dia nggak bakal ngurusin, karena saat ini, dia udah jadi penguasa alam semesta. Seiichi nggak peduli lagi sama perubahan Gyo-Gion, karena jika emang dia berubah jadi eksistensi yang berbahaya, maka Yamato juga akan ada dalam posisi yang sangat sulit. Saat itulah Seiichi kembali minta tanah buat ngerebut Yamato, tapi di saat tanah mulai membentuk sebuah tentakel, dan mulai bergerak ke atas. Gyo-Gion berkata, apakah kamu akan menghalangiku lagi? Dan saat itulah, hanya dengan dipandang oleh Gyo-Gion, tentakel tanah itu tiba-tiba menghilang. Gua nerf bentar ya bro,
si Seichi ini. Gyo Gion pun mulai membanggakan dirinya, mengatakan kalau sekarang dia nggak terkalahkan. Bahkan Altria juga mengatakan, kalau Gyo Gion memang terlihat sudah berubah. Gyo Gion pun terlihat kesal melihat Seichi, lalu berkata, sepertinya sebelumnya aku telah diejek, tidak apa-apa, aku akan membunuh makhluk rendahan sepertimu terlebih dulu. Dan tiba-tiba, Gyo Gion berpindah di belakang Seichi, dan mencengkeram kepala Seichi. Dan saat itulah, suara teriakan Sarya dan yang lainnya terdengar, Gyo Gion juga mengatakan kalau semua akan segera berakhir, dan di sisi semua orang, semakin berteriak memanggil nama Seichi, dan ceritanya, bersambung dulu ya kawan. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。